Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di pertemuan kita yang kelima kali ini masih dalam mata kuliah pembelajaran mikro bersama Bu Liza. Nah, hari ini nanti kita akan membahas kelanjutan dari keterampilan dasar mengajar lainnya. Kalau mau mengulas lagi, keterampilan dasar mengajar itu ada 8 ya. Ada keterampilan membuka, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, dan keterampilan menutup pelajaran. Masih ingat kita minggu lalu sudah membahas keterampilan yang mana? Ya, benar sekali. Keterampilan yang sudah kita jelaskan atau kita bahas minggu lalu adalah keterampilan membuka pelajaran dan juga keterampilan menjelaskan. Masih ingat komponen dari keterampilan membuka pelajaran itu apa saja? Masih ya? Ya, masih. Jadi ada memberikan motivasi, terus menarik perhatian, memberikan acuan dan juga dan juga memberikan kaitan. Oke, keterampilan membuka pelajaran itu sangat penting sekali untuk menyiapkan mental dari siswa kita supaya nanti siap untuk mengikuti pelajaran. Kalau yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan, itu ada keterampilan komponennya apa saja kemarin keterampilan menjelaskan? Banyak ya, ada komponen merencanakan penjelasan, ada juga komponen menyajikan penjelasan. Di situ nanti komponennya banyak sekali. Oke, untuk melanjutkan keterampilan berikutnya, saya rasa nanti kalian sudah paham ya mengenai keterampilan membuka pelajaran dan keterampilan menjelaskan itu seperti apa. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas dua keterampilan berikutnya, yaitu adalah keterampilan bertanya dan juga keterampilan memberikan penguatan. Oke, kita akan membahasnya satu persatu. Kalau sudah ada keterampilan membuka pelajaran, kemudian ada keterampilan menjelaskan, sekarang ada keterampilan bertanya. Oke, ada keterampilan bertanya. Sebentar. Nah, di keterampilan bertanya nanti kita akan menjelaskan dua hal, yaitu adalah dari pengertian dan tujuan dan juga mengenai komponen dari keterampilan bertanya itu sendiri. Oke, yang pertama adalah mulai dari pengertian dan tujuan. Nah, keterampilan bertanya, yang bertanya ini siapa sih sebenarnya? Yang bertanya di sini adalah gurunya ya. Gurunya bukan siswanya. Jadi nanti di keterampilan bertanya ini nanti yang bertanya adalah gurunya bukan siswanya. Oke, karena apa? Karena dalam keterampilan bertanya ini nanti itu akan menentukan bagaimana sih siswa bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, siswa bisa berinteraksi. Maka dari situ di sini bisa dikatakan bertanya merupakan acuan verbal yang meminta respon dari seseorang. Respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal yang merupakan hasil pertimbangan. Jadi ketika nanti gurunya bertanya, bagaimana sih teknik bertanya yang benar itu ya untuk siswanya. Kemudian karena nanti bertanyanya benar, maka harapannya adalah siswa bisa menjawab dengan jawaban yang diinginkan oleh gurunya. Tujuan dari bertanya itu sendiri ada macam-macam ya. Sedikitnya di sini ada 5. Yaitu yang pertama adalah merangsang kemampuan berpikir siswa, karena ketika gurunya bertanya otomatis siswanya akan berpikir ini jawabannya seperti apa. Kemudian membantu siswa belajar, karena nanti di sini guru itu harus menuntun ya. Nanti dari acuan ketika gurunya menyampaikan di dalam keterampilan membuka itu nanti kira-kira siswanya harus belajar apa sih, gitu kan? Kemudian mengarahkan siswa pada tingkat interaksi belajar yang mandiri, karena dengan yang namanya bertanya itu nanti akan meningkatkan rasa ingin tahu siswanya supaya nanti siswanya bisa berpikir kritis gitu ya. Nah, ini
meningkatkan kemampuan berpikir siswa dari kemampuan berpikir tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Karena mau nggak mau kita nanti ketika bertanya kepada siswa, karena siswa yang kita dia nanti adalah siswa SMA gitu kan ya, kalian nanti akan mengajar siswa SMA, otomatis sudah bukan lagi pertanyaan seperti anak-anak yang di tingkat di bawahnya di SMP apalagi di SD gitu kan, otomatis kemampuan berpikir siswanya harus tinggi, sehingga nanti gurunya juga menyampaikan pertanyaannya yang benar itu seperti apa. Yang terakhir adalah membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti yang Bu Liza ungkapkan tadi, bahwa ketika nanti gurunya bertanya itu harus sesuai dengan acuan yang sudah guru sampaikan ketika membuka pelajaran. Maka dari itu penting sekali nih ya, karena memang dari keterampilan yang satu dengan keterampilan yang lain itu pasti akan sangat berpengaruh, mereka sangat berkaitan. Kemudian ada komponen keterampilan. Komponen keterampilan bertanya itu nanti ada dua ya, keterampilan bertanya tingkat dasar dan keterampilan bertanya tingkat lanjut. Kita akan bahas satu persatu dari setiap komponen keterampilan. Yang pertama, keterampilan bertanya tingkat dasar. Di sini nanti ada banyak hal ya yang harus diperhatikan ketika guru untuk menyampaikan pertanyaan kepada siswanya. Jadi keterampilan bertanya tingkat dasar yang pertama adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Nah, di sini nanti sih yang pasti ketika mengungkapkan pertanyaan jangan sampai menggunakan bahasa yang berbelit-belit gitu ya. Kalau di sini nanti to the point, jelas, singkat gitu ya. Terus jadi nanti pertanyaannya kalian tahu mengenai agen atau kalian pernah dengar nggak sih yang sekarang ini namanya reseller, atau kalian tahu distributor itu apa? Itu langsung. Jadi jangan sampai mengungkapkan pertanyaan yang berbelit-belit gitu. Yang pertama ini ya, karena ini adalah berhubungan dengan keterampilan bertanya tingkat dasar. Kemudian yang kedua, pemberian acuan. Nah, pemberian acuan ini lebih kepada informasi. Guru memberikan informasi yang relevan dengan jawaban yang diharapkan nanti dari siswanya itu seperti apa. Misalkan ketika nanti kalian tadi bisa bilang banyak, kalian tahu nggak reseller itu apa gitu kan? Reseller, ya itu salah satu bagian dari kegiatan ekonomi gitu. Kegiatan ekonomi yang sudah kalian pelajari itu di dalam kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan oleh seseorang atau oleh dalam sebuah ekonomi, itu kegiatan ekonomi apa saja, misalkan seperti itu. Kalau reseller tadi hubungannya sama apa? Oh, sama distribusi Bu. Nah, misalkan seperti itu. Jadi bisa memberikan acuan, jadi ada clue gitu ya. Kemudian ada pemusatan. Nah, pemusatan di sini sih lebih kepada spesifikan ya, spesifik. Jadi pertanyaannya itu kan luas gitu ya. Kalau misalkan hubungan saya pakai contoh tetap reseller tadi, bisa bilang bahwa barang itu kalau dari produsen menuju konsumen itu nanti harus dilakukan oleh yang namanya distributor gitu kan. Kemudian macam-macam distributor itu apa saja. Jadi nanti kalian lebih pertanyaan ini nanti pertanyaan yang awalnya luas, kemudian disusul dengan pertanyaan yang lingkupnya sempit gitu ya. Jadi nanti ada agen, ada distributor, ada macam-macam, tadi salah satunya ada reseller. Nah, kalau kalian tahu orang yang menjadi kaki tangan ya, agen di bawahnya dari distributor langsung, misalkan seperti itu. Di bawahnya dari distributor langsung ya, dari pabrik gitu kan. Jadi reseller. Sekarang ini kan banyak sekali reseller, kalian bisa tahu bahwa reseller dari makanan produk ini atau dari skincare ini. Nah, itu misalkan bisa menjadi salah satu contoh dari pemusatan. Kemudian ada penyebaran pertanyaan. Nah, penyebaran pertanyaan ini seperti kalian misalkan main bola basket gitu ya. Bolanya satu, tapi nanti kalau bisa harus dioperkan ke semua pemain gitu kan ya, nggak dari semua pemain sih ya, tapi setidaknya tidak hanya langsung dari
satu orang pemain langsung dimasukkan ke ring kan nggak mungkin, biasanya harus ada menyebar. Nah begitu juga dengan pertanyaan ya, jadi penyebaran pertanyaan. Oke, dari Briza misalkan bertanya tadi, apa yang kalian ketahui mengenai reseller? Terus harusnya adalah berhenti sejenak, setelah berhenti sejenak kemudian Briza bertanya, ayo jadi silakan dijawab apa itu apa yang kamu ketahui mengenai reseller. Terus oke, kalau gitu jadi setelah dijawab, kalau menurut Dewi bagaimana? Jadi berganti-ganti orang gitu ya penyebaran pertanyaan, tapi dengan pertanyaan yang sama. Ya, penyebaran pertanyaan nanti kalau di dalam kelas itu nanti tidak hanya di depan kelas, tapi bisa di tengah, di belakang, semuanya bisa gitu ya. Kemudian ada pemindahan giliran. Kalau pemindahan giliran ini nanti lebih kepada mengajukan pertanyaannya bisa dengan bukan hanya bergantian, tapi bisa dengan bermacam-macam pertanyaan, tapi itu nanti tidak hanya pada anak-anak tertentu saja. Jadi nanti harus dipindah, seperti ini. Dan keterampilan bertanya, misalkan Bu kalau belum hafal nama siswanya seperti apa, nggak apa-apa, nanti disebutkan identitas yang ada dirinya. Mbak yang pakai kacamata, atau Mbak yang pakai gelang, atau Mbak yang sedang main HP, misalkan seperti itu boleh ya. Jadi ada identitas yang melekat. Kalau misalkan di kelas itu kan Mbaknya baju kotak-kotak, nah itu seperti itu boleh. Kemudian ada pemberian waktu berpikir. Jadi tadi ketika nanti sudah kalian bertanya, itu nanti harus ada jeda waktu dulu. Kan nggak mungkin ya harus setelah bertanya langsung menunjuk, itu nggak boleh. Jadi harus ada tetap jeda waktu supaya nanti siswanya bisa mencerna pertanyaan yang diajukan oleh gurunya. Kemudian ada pemberian tuntunan. Pemberian tuntunan ini hampir mirip dengan dengan gurunya, tapi lebih kepada mengungkapkan pertanyaannya bisa dengan cara yang lain. Kalau siswanya gurunya memberikan pertanyaan tapi tetap nggak paham, berarti harus pakai cara yang lain atau pertanyaan yang lain, atau bisa jadi dengan menyederhanakan pertanyaannya atau mengulangi lagi penjelasan dari yang sebelumnya. Itu untuk mengetahui pemahaman siswa juga sih, karena kalau bertanya itu ya. Kemudian itu tadi adalah yang keterampilan bertanya tingkat dasar. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan bertanya tingkat lanjut. Keterampilan bertanya tingkat lanjut ini juga beberapa hal. Mengubah tuntutan tingkat kognitif pertanyaan dari yang tingkat lebih rendah mengingat ke tingkat yang lebih tinggi. Ini nanti hubungannya sama kemampuan kognitif ya. Jadi nanti mulai dari pertanyaan yang paling gampang dan kepada pertanyaan yang paling susah. Maksud susah di sini bukan berarti beda dengan yang kedua ya, pengaturan urutan pertanyaan dari yang sederhana lebih kompleks. Tapi kalau tuntutan tingkat kognitif tadi mulai dari yang pertama itu kan memang C1 itu mengingat sampai dengan yang terakhir adalah yang mencipta. Itu nanti bagaimana atau dengan mengevaluasi atau HOTS itu high order thinking skill itu kan ya. Kalian nanti sudah sampai pertanyaan yang menganalisis gitu. Jadi bukan kalau kompleks, bukan dari yang sederhana sampai sulit, tapi pada berbeda. Kalau yang tingkat kognitif tadi dilihat dari sisi kognitifnya, kalau dari pengaturan urutan pertanyaan itu berarti dari yang susah menuju yang sulit. Nah itu ya. Terus kemudian ada yang melacak dengan klarifikasi dan juga ada memberi alasan dan sebagainya itu ya. Itu nanti hubungannya adalah ketika kita bertanya itu nanti kita bukan seperti menginterogasi sih ya, tapi lebih kepada kita tahu bahwa ini karena memang pertanyaan tingkat lanjut, berarti kita harus tahu bahwa kenapa kok jawabanmu seperti itu, apa yang mendasari kamu menjawab hal seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan terjadinya interaksi. Maka dari itu di dalam keterampilan bertanya tingkat lanjut, karena jawabannya memang lebih susah gitu ya, bukan susah sih, membutuhkan berpikir yang lebih tinggi. Maka dari itu boleh loh gitu ya, ketika kita tanya, gurunya bertanya terus mereka diskusi dengan teman yang ada di sampingnya atau bertanya teman yang lain, itu boleh. Jangan sampai berarti kamu nggak bisa, tidak ya, kita tidak boleh menjudge seperti itu. Jadi harus tetap ada yang namanya peningkatan terjadinya interaksi, boleh tanya ke temannya. Nah ini ada hal-hal yang harus dihindari oleh seorang guru ya. Jadi nanti ada mengulang-ulang pertanyaan sendiri atau pertanyaan siswa, itu harus dihindari. Nggak boleh diulang terus. Jadi cukup satu kali aja pertanyaannya gitu ya. Atau siswa tanya, kita cukup sekali aja. Dan ketika ada siswa tanya, kita nggak boleh langsung jawab ya.
kita nanti harus melemparkan kepada siswanya yang lain atau melemparkan kepada kelas. Mengulang jawaban siswa, ini juga nggak boleh, nanti kaitannya dengan memberi penguatan, karena ketika mengulang jawaban siswa itu nanti takutnya adalah dikira benar. Ada menjawab pertanyaan sendiri, menunjuk sebelum bertanya juga nggak boleh, mengajukan pertanyaannya menggunakan jawaban serentak juga nggak boleh, mengajukan pertanyaan ganda itu juga harus dihindari. Nah, ini nanti mungkin akan Briza lanjutkan di yang berikutnya ya, yang video berikutnya mengenai